Sekarang kita kita bahas soal Kiai Hasyim dan tasawuf. Oke. Kiai Hasyim dan tasawuf, karena banyak orang yang mengira bahwa Kiai Hasyim itu nggak senang dengan thariqat, atau ya istilahnya sampai thariqat itu sudah anti gitu kan. Apakah benar begitu? Lah kan, bagaimanakah sebenarnya Kiai Hasyim menyikapi, atau bagaimanakah Kiai Hasyim itu memandang tasawuf itu seperti apa? Apakah tasawuf itu harus berthariqat, ataukah ada tasawuf yang memang ya dia amalia yang kita lakukan dalam sehari-hari yang nggak perlu masuk thariqat, atau kayak gimana? Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Kalau Martin van Brunesen itu menuliskan bahwa tubuh ireng itu ambivalen terhadap thariqat. Ya, emang sejarahnya itu nggak ada thariqat kecuali beberapa bulan ya waktu itu, dan itu hanya beberapa bulan dan akhirnya dipindahkan ke tempat yang lain. Artinya thariqat diadakan di Masjid Tubuh Ireng itu kan juga pernah. Nah, apakah Kiai Hasyim berthariqat? Kiai Hasyim berthariqat. Thariqatnya apa? Thariqatnya itu kalau literatur yang saya baca, di beberapa literatur itu Kiai Hasyim baiat thariqat Qadiriyah Naksabandiyah di Syekh Mahfud. Sumber lain Kiai Hasyim juga baiat thariqat thariqat yang Syadziliyah. Syadziliyah. Itu Abu Hasan Asyadzili. Abul Hasan Asyadzili itu diungkapkan oleh Gus Dur bahwa Kiai Hasyim itu thariqatnya Syadziliyah, dan bisa kita lihat di hizibnya Hizbul Falah. Itu kan wirid-wiridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Tetapi gini, jadi boleh jadi Kiai Hasyim ini berthariqat tapi individual, tapi tidak disebarkan, tidak disebarkan. Nah, ada cerita menarik seputar thariqat ini. Suatu saat itu Kiai Khalil, muridnya Kiai Hasyim, ini Kiai Khalil Sokopuro. Kalau ada Pondok Hudaya itu ya Al-Hudaya. Hudaya itu. Hudaya, ya. Karena kayak Khalil ini namanya banyak sekali dan rata-rata kiai. Khalil itu nama pasaran memang. Sejak zaman itu. Tabarukan mungkin ya ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil. Nah, Kiai Khalil Sokopuro ini muridnya Kiai Hasyim ini suatu saat dapat surat dari ayahnya. Surat itu menerangkan bahwa ayahnya ini meminta Kiai Khalil untuk baiat ke Kiai Romli, murid Kiai Hasyim yang lain, menantu ya, Rejoso ya. Dan itu kan thariqat Qadiriyah Naksabandiyah ya. Dan beberapa muridnya Kiai Hasyim juga baiat ke beliau, seperti Kiai Adlan, Kiai Sansuri dan lain-lain. Nah, tetapi ya itulah, ketika murid ini mendapat perintah dan itu berhubungan dengan keilmuan dan keagamaan, disowankan dulu, ditanyakan ke Hadratus Syekh oleh Kiai Khalil ini. Diceritakan saya mendapat surat dan diminta oleh ayah untuk baiat thariqat Qadiriyah Naksabandiyah di Kiai Romli. Bagaimana ingin mendapat nasihat dari Kiai Hasyim. Nah, ini saya dapat cerita dari Kiai Zubaidi ya, Kiai Zubaidi Musli, Kiai Zubaidi Musli. Nah, Kiai Hasyim enggak jawab apa-apa. Kiai Hasyim itu diam aja. Akhirnya ke dalam lalu mengeluarkan sebuah kitab. Nah, kitabnya ini sayangnya tidak dikasih tahu nama kitabnya oleh Kiai Zubaidi Musli. Akhirnya wis iki kon mulai seminggu setelah seminggu kembali. Setelah diteliti, dibaca, dipelajari oleh Kiai Khalil Sokopuro, akhirnya kesimpulannya, wah kalau gini kalau mboten sagah ya, saya tidak sanggup ya. Harus syaratnya gini gitu. Nah, lantas Kiai Hasyim bercerita. Nah, ini salah satu metode mungkin ya. Salah satu metode Kiai Hasyim dalam menyelesaikan masalah atau menjawab suatu problem. Setelah itu lantas Kiai Hasyim mulai bercerita. Saya juga
aku ayo ngono. Saya juga apa mendapatkan surat dari ayah saya waktu saya di Mekah gitu. Yang sampai alami ini saya juga pernah alami gitu. Kiai Hasyim ketika di Mekah itu disurati oleh Kiai Asy'ari. Ayahnya, dan itu sama plek. Jadi isinya itu Kiai Hasyim diminta ke Jabal Qubais untuk baiat tarekat gitu. Lantas punya guru Syekh Mahfud, akhirnya disowankan dulu Syekh Mahfud. Nah, oleh Syekh Mahfud juga dikasih kitab, ini kitab pelajaran. Setelah dipelajari, wah tidak sanggup. Nah, ini akhirnya Syekh Mahfud ini berpesan kepada Kiai Hasyim ya. Sampean ini kan sudah alim dalam Bukhari Muslim, sudah alim dalam keilmuan hadis dan lain-lain. Ya udah itu aja diajarkan, itulah torekotmu. Oke. Makanya Yai Ta'in kan bilang torekotnya Kiai Hasyim itu ya Thariqatut ta'lim. Thariqatut ta'lim, wa ta'allum itu. Dan itu menjadi trendmark sekarang ya, bahwa jika ada orang yang bilang Kiai Hasyim enggak torekot apa itu? Ta'lim wa ta'allum itu. Dan itu memang disarankan oleh gurunya Syekh Mahfud. Ulang hadis saya, hingga akhirnya sanad-sanad Syekh Mahfud ini tersebar di Indonesia ya berkat Kiai Hasyim. Bayangkan kalau Kiai Hasyim pada saat itu fokus thariqat. Bayangkan kalau beliau akhirnya jadi ikut thariqat dan kemudian fokus pada thariqat, tidak pada keilmuan lain. Pulang ke Indonesia, Tebuireng barangkali akan menjadi pesantren. Dan Indonesia mungkin masih terjajah. Iya, benar sekali. Iya. Ya bukan berarti thariqat salah enggak ya? Iya. Bukan berarti thariqat salah enggak. Jadi sebenarnya Kiai Hasyim juga welcome saja thariqat gitu. Jadi karena Kiai Hasyim juga mengamalkan thariqat, dan buktinya beberapa murid Kiai Hasyim juga jadi murid thariqat gitu. Tapi Kiai Hasyim secara pribadi itu memilih thariqat ngajar. Saya tak ngajar lah ya. Karena ya kita lihat menantu beliau Kiai Romli ya kan, mursyid thariqat, lalu Kiai Adlan juga mursyid thariqat, dan Kiai Sansuri juga mengajar di thariqatnya Kiai Adlan. Artinya Kiai Hasyim ini sebenarnya juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi muridnya untuk memilih jalannya gitu. Selama, nah ini yang penting, selama jalan itu pada jalur yang benar, tidak melanggar syariat dan lain-lain. Nah, seperti cerita di Kediri tadi itu ya. Cerita di Kediri atau cerita di Rejoso gitu. Bahwa mengapa Kiai Adlan itu diizinkan untuk berthariqat? Ya karena sebenarnya Kiai Adlan ini di luar itu nampak thariqat, nampak senenan ya kan, zikir, tapi di dalamnya itu adalah taklim juga. Jadi sempat ditulis oleh Gus Dur ya, rasionalitas Kiai Adlan. Kiai Adlan ini menjadikan thariqat ini sebagai sarana pembelajaran. Thariqatut taklim lagi-lagi. Kan jamaah thariqat ini dikenal sam'an wa ta'atannya luar biasa. Apa kata mursyid dilakoni A ya A, B ya B. Yakilun atau layak kilun lah. Iya, kuning ya kuning, hijau ya kuning, hijau. Terus pokoknya nah ini menjadi potensi ini. Ditangkap oleh Kiai Adlan, ini menjadi potensi. Bayangkan jika mursyid thariqat ini lantas mengajarkan syariat, makanya ketika senenan itu kan mesti ada baca kitabnya. Nah, Kiai Adlan ini memilih untuk mengajarkan fikih-fikih praktis yang diamalkan dalam kesehariannya, dan itu diajarkan oleh kepada jamaahnya. Dan rata-rata yang ikut thariqat inilah adalah orang-orang sepuh yang masih awam ya.
meskipun bungkusnya tarekat tapi dalamnya tetap taklim. Taklim. Lagi-lagi taklim. Laki-laki taklim, dan itu menjadi sebuah hal yang menarik ya, bahwa untuk menuju Allah itu banyak jalan ya. Apakah taklim, apakah tarekat, silakan saja selama kan gitu. Selama masih dalam track, selama masih dalam panduan dalam ajaran Islam yang benar. Ya. Lah Kiai Hasyim sendiri kan tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa beliau mengamalkan beberapa part, ya, beberapa bagian dari tarekat itu untuk untuk diri beliau sendiri. Bahkan ada beberapa yang diijazahkan seperti Hizbul Falah dan sebagainya. Saya juga pernah waktu itu wawancara Kiai Abu Bakar. Terakhir kemarin saya kesana lagi, mungkin pada waktu jangan kesana itu beliau belum muncul cerita itu. Pokoknya setiap kesana itu ada cerita baru. Luar biasa. Makanya saya itu sering mau diajak kesana, sering ikut kesana. Jadi ada cerita baru bahwa beliau juga mengajarkan ada wirid dan lain sebagainya dari Thariqah Rifaiyah. Tapi ketika kami tanya bagaimanakah bacaan zikir dari Thariqah Rifaiyah itu, beliau tidak mau menjawab. Barangkali nanti sowan berikutnya ya moga-moga dijawab. Jadi menarik banget, beliau juga mengamalkan Thariqah Rifaiyah walaupun tadi itu tidak secara gamblang mengatakan saya adalah Rifaiyah, saya adalah Qadiriyah Naqsabandiyah seperti itu ya. Lalu kira-kira bertasawuf menurut Kiai Hasyim itu kayak gimana? Lagi-lagi ini adalah buah dari silaturahim ya. Yeah. Ketika kita silaturahim mesti ada yang baru. Mesti ada yang baru ya. Dan beliau tuh tahu aja kalau. Tahu aja. Lah tasawufnya Kiai Hasyim itu seperti apa? Ya tasawufnya Kiai Hasyim itu sebagaimana tasawufnya Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi ya. Dan Al-Imam Al-Ghazali. Yeah. Dan itu adalah tasawuf yang sosialis, bukan sosialis kok sudah diambil dalam konotasi yang lain. Islam yang bermasyarakat loh. Jadi tasawuf yang bermasyarakat, gitu. Tasawuf yang masih bisa menembus pada sendi-sendi lapisan masyarakat yang bisa berbaur dengan Muslim yang lain ya, untuk laki-laki untuk taklim, untuk mengarahkan, untuk mengajarkan ke jalan yang benar. Ya contoh seperti dua kisah tadi ya, ketika tasawuf itu diarahkan untuk uzlah dan untuk mewalikan diri, sehingga disawani banyak orang, disawani banyak pejabat dan mendapatkan dirham gitu. Kalau di sini berdapat uang gitu. Ya itu menjadi salah gitu. Atau tarekat yang menabrak syariat, nah itu juga jelas salah, jelas salahnya. Tasawufnya gimana? Tasawufnya ya ikut ini tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang secara jelas bahwa seorang yang bertasawuf itu tidak lantas membuat jarak ya kepada masyarakat gitu. Tidak lantas meninggalkan tugasnya untuk mengajar kalau dia seorang alim ya. Tidak lantas meninggalkan perannya sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari masyarakat gitu. Dan oleh karena itu kan maka silakan saja bertasawuf, dan itu sudah dipagari oleh Kiai Hasyim ya. Jadi tasawufnya itu kalau teologi kan Asy'ariyah sama Turidiyah. Kalau tasawuf kan jelas Al-Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi ini juga kita tidak pernah dengar ada tarekat Ghazaliyah misalnya, atau Junaid Baghdadiyah kan nggak ada. Cuman tidak berarti bahwa tarekat itu jelek, karena beberapa tarekat itu sebenarnya juga berafiliasi dengan Imam Al-Ghazali gitu. Dan tasawuf yang dianut ya adalah tasawuf yang moderat. Artinya tidak tataruf
ke kanan atau tidak tataruf ke kiri. Tidak tataruf ke kanan itu uzlah, mewali-walikan diri, terus sehingga melihat ketika melihat orang itu kepalanya hewan, maka dia sudah merasa wah ini saya beda dengan yang lain dan tidak level untuk berteman dengannya. Nah itu kan akhirnya tasawuf yang membuat jarak gitu. Nah Ki Hasyim itu enggak, tasawuf yang tetap taklim. Jadi bagaimana bertasawuf itu bisa bermasyarakat dan bisa menyebarkan ilmu. Apalagi tasawuf yang merusak tatanan syariat itu jelas salah ya. Dan itulah ada beberapa poin yang dikritisi oleh Ki Hasyim di kitabnya Tamyizul Haq Minal Batil, bahwa perbedaan, lagi-lagi perbedaan itu wajar di dalam hal fikih, tapi itu furu'iyah. Kalau sudah menyangkut hal-hal yang usul, tidak boleh ada ikhtilaf di dalamnya, tidak boleh ada perbedaan. Kalau sudah masuk pada hal-hal yang pokok seperti sholat, hanya takbir saja cukup. Nah itu sholat bahasa Indonesia. Oh, pokoknya bahasa Indonesia. Itu kan dulu di Malang. Iya. Terus tidak mau pakai sajadah segala macam itu kan, harus langsung di tanah. Harus gitu. langsung tanah. Nah itu sudah harus diluruskan menurut Ki Hasyim, dan sudah harus perbedaan yang ada di dalam usul itu harus di clearkan, dipurifikasi dari beberapa pendapat yang salah. Kalau furu silakan berbeda, karena furu itu berpotensi atau biasanya itu masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Tapi kalau sudah usul ditabrak, nah ini yang tidak yang dikritisi lah oleh Ki Hasyim gitu ya. Itu tadi ya teman-teman, bahwa perbedaan pendapat kita terhadap sesuatu hal dalam konteks tertentu tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam menjalin silaturahmi dengan orang lain, ya kan? Itu saja. Jadi memang kalaupun kita sudah berbeda dengan orang lain, ya itu ya nafsi-nafsi ya. Yang penting tadi itu tidak menyangkut hal-hal yang sangat prinsipal dalam agama, yang sangat pokok dalam agama. Itu ya. Terakhir ini Ustaz, yang perlu kita bahas adalah kalau tadi disebutkan bahwa Ki Hasyim itu bertorikot, maksudnya bertasawuf, tapi dengan tasawuf yang masih sangat relevan dalam bermasyarakat. Tasawuf yang masih sangat tasawuf yang tidak mengganggu kegiatan beliau dalam belajar mengajar. Lalu sebenarnya hubungan antara hal-hal tersebut, antara tasawuf, antara belajar, antara bermasyarakat, itu seerat apa menurut beliau? Kalau membahas tentang itu dalam literatur sebenarnya tidak ada. Dan kalau menyangkut tasawuf ya itu seperti konsep kewalian misalnya. Itu juga wali yang alim gitu. Jadi bukan wali yang sekedar khariqul adah gitu. Karena konsep wali itu kan sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa juga katanya Kiai Ta'in itu kan semua wali itu mesti alim. Gak ada wali yang gak alim itu. Artinya kewalian itu melekat kepada keilmuan, bukan melekat kepada khariqul adah, bukan melekat kepada kejanggalan atau bisa terbang terus wali. Dukun ya iso gitu. Dukun ya tukang suwuk ya, masa itu tukang suwuk wali ya gitu. Sulap-sulap iya makanya itu ya. Itu kan khariqul adah juga. Khariqul adah juga. Oke, menarik. Jadi sebenarnya semua itu dalam bingkai keilmuan dan dalam bingkai bahwa agama ini diturunkan dalam suatu kaum yang bermasyarakat gitu. Maka banyak peneliti atau banyak cendekiawan muslim itu yang bilang Islam itu sifatnya komunal, bukan individual. Komunal dalam artian mesti berjamaah. Makanya ada istilah as-sawadul a'dham.
al-jamaah, al-sunnah jamaah. Terus sholat pun juga disarankan untuk berjamaah. Dan setiap seminggu sekali ada momen untuk bersama dan mendengarkan wasiat-wasiat takwa Jumatan. Jadi tidak ada individual. Agama ini memang untuk bermasyarakat dan kedepannya itu untuk membangun sebuah peradaban. Bukan agama itu lantas ditelan sendiri dan dinikmati dalam gua, dalam kamar, dan untuk konsumsi sendiri kan enggak. Karena agama ini adalah sebuah rahmat, dan rahmat ini diperluas untuk sesama gitu. Dan konsep Islam di dalam sebuah agama itu memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Kalaupun tasawuf itu ada hal-hal yang menyangkut individual, itu kan hanya part of bagian kecil. Kalau yang lain kan tetap bermasyarakat kan, yang lain tetap bermasyarakat. Ya kalau jamaah, makanya tarekat itu mesti punya jamaah, kan itu bermasyarakat. Dan jamaahnya di situ kan juga pada intinya itu adalah mengajarkan taklim. Sebagaimana dijelaskan oleh Adlan ya, kalau jamaah tarekat yang mbah-mbah itu diajarkan ilmu-ilmu tasawuf tingkat tinggi, ya enggak cocok. Makanya itu sebagai sarana untuk lagi-lagi mengajarkan syariat, menguatkan ibadahnya gitu. Nah, kecuali hal-hal atau ajaran-ajaran yang bersifat sangat privat dan taraf tinggi, tingkat tinggi, itu memang satu-satu gitu. Seperti menyangkut latifah, lataif atau baiat untuk mengangkat sebuah khalifah mursyid, itu memang ada sisi-sisi itu. Tapi kan tidak semua jamaah diajarkan itu. Karena selagi kita hidup, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya masyarakat. Dan tasawuf ini menjadi sarana yang ampuh, karena jamaah mesti sam'an wa ta'atan. Menjadi sarana yang ampuh untuk mengajarkan Islam, mengajarkan syariat, dan menganjurkan memperbanyak ibadah lah. Makanya ketika pondok-pondok itu ada program tahfidz, setelah keluar dari pondok ini hafal Quran. Ada program kitab, setelah keluar dari pondok ini bisa baca kitab. Pondok bahasa, setelah lulus bahasa. Maka sebenarnya tarekat itu adalah pondok husnul khotimah gitu. Programnya itu husnul khotimah. Makanya yang ikut itu adalah muslim yang tua-tua. Kebanyakan tua-tua, dan itu sebenarnya menjelang ajal supaya husnul khotimah gitu. Sudah merasa mau selesai. Iya. Nah, setelah lulus dari tarekat Pondok Ramadan apa Senenan tarekat itu, ketika sudah paripurna, sudah masuk ajal, ya husnul khotimah. Dan goalnya itu. Nah, husnul khotimah kan juga tidak terlepas ya dari ibadah gitu. Dari ibadah, dan artinya ibadah yang benar. Makanya ketika tasawuf atau tarekat itu menyimpang dari syariat, dan syariat ini adalah pondasi atau tiangnya agama, maka itu lantas langsung dikat oleh Kiai Hasyim. Jangan sampai orang yang awam sam'an wa ta'atan ke mursyidnya kok malah melakukan syariat yang menyimpang. Lah siapa yang tanggung jawab? Wah, jenenge program husnul khotimah bisa jadi su'ul khotimah.
Iya, maksud tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Itu tadi teman-teman ya, bahwa menarik sekali di bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, bahwa seberapa besar Ki Hasyim sangat sekali menganjurkan kita dan memberikan kita contoh tentang silaturahmi, dan juga tadi kita sambung dengan bagaimana beliau dalam bertasawuf, bertoriko, ya kan, bertoriko taklim tadi ya, kemudian bagaimana juga beliau bertasawuf, bertaklim, tapi juga masih tetap bermasyarakat, bermuamalah dengan masyarakat. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jangan sampai intelektualitas kita yang sudah kita eluh-elukan kita capai mengganggu kehidupan kita dalam bersosial. That's it, the credit point ya. Oke, kita selesaikan sekarang dulu, Sat. Nanti kita akan lanjutkan lagi di podcast berikutnya tentang pembahasan juga yang tidak kalah menarik, lagi-lagi tentang satu tokoh yang sangat kita kagumi, Kiai Hasyim Asy'ari, dan sampai kapanpun kira-kira tidak ada habisnya untuk membahas tentang beliau. Oke, terima kasih Ustadz Anang atas kesempatannya, dan juga terima kasih teman-teman yang menyaksikan dan juga menyimak diskusi dan bincang kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tetap di Radio Suara Tebu Ireng, radionya para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.